Batu itu gelinding, diambil lagi batu itu, dia kembali lagi. Begitu dia kembali, kepala orang yang hancur sudah diutuhkan lagi sama Allah, dihantam lagi. Begitu seterusnya. Lalu Nabi SAW kaget, lalu beliau bertanya pada kedua malaikat, Maha suci Allah, subhanallah, apa ini? Kesalahan apa yang orang ini buat gitu, sampai seperti ini dahsyatnya siksaannya. Maka kedua malaikat menjawabku, kami akan memberitahukanmu. Adapun pria pertama yang ketika kamu datang kepadanya lalu kepalanya dihancurkan dengan batu, dia adalah orang yang mengambil atau mengetahui Al-Quran lalu dia menolaknya dan dia tidur sampai tidak melaksanakan sholat wajib. Jadi intinya sebenarnya adalah orang yang tahu tentang hukum sholat tapi dia sengaja menunda-nundanya. Tentu hadits ini sangat panjang ya. Banyak sekali yang diperlihatkan kepada Nabi SAW di saat perjalanan Isra dan Mi'raj, dan diantaranya adalah siksaan bagi orang yang sengaja menunda-nunda sholat wajibnya sehingga keluar waktu sebagaimana sudah kita paparkan tadi. Dari hadits ini kita ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama adanya malaikat dan kita wajib mengimani keberadaan mereka, tidak boleh kita pungkiri ya. Dan memang mengimani malaikat sudah sering kami sampaikan di beberapa majelis kami. Cara mengetahui keberadaannya adalah dengan merasakan bisikan positif ya. Sebagai contoh misalnya hadis Nabi SAW yang sahih, kalau seseorang akan tidur di malam hari maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Lalu diingatkan dia oleh malaikat perbuatan-perbuatan baiknya. Seperti contoh misalnya kita sekarang hari ini ikut taklim nih. Nanti malam kita kalau mau tidur itu biasanya kebayang taklim ini. Atau kebayang kita tadi sedekah kepada orang. Atau kebayang tadi kita sedang baca Quran dan seterusnya. Itu dari malaikat. Supaya kita jadikan program besok kita ulangi lagi. Lalu pendampingnya dari syaitan akan mengatakan tutuplah hidupmu dengan keburukan. Lalu dia terbayang dosa-dosa yang dilakukan dan dihiasi oleh syaitan supaya dia ulangi lagi. Begitu juga pada saat dia terbangun tengah malam, kata Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, maka pendamping dari malaikat mengatakan solatlah, dan pendamping dari syaitan akan mengatakan tidurlah, malam masih panjang. Jadi sebenarnya kita bisa rasakan. Contoh misalnya kita dengarkan azan di masjid tadi misalnya, solatlah, ada gerakan dalam hati maksud itu dari malaikat. Atau ada orang miskin, bantulah misalnya, dan seterusnya dari malaikat. Dan mereka memang ada, cuma tidak nampak. Yang penting kita garis bawahi adalah tidak semuanya yang tidak nampak dengan mata di dunia berarti tidak ada. Terbukti kita bisa rasakan suka, benci, lapar, haus, ngantuk ya, tapi tidak bisa kita lihat wujudnya. Bisa kita rasakan, berarti memang banyak di muka bumi ini hal-hal yang kita rasakan tapi tidak nampak. Itu jawaban mutlak bagi orang yang menggunakan rasional. Kalau dia mengatakan bana Allah tidak ada buktinya, tidak kelihatan. Nah ini semua fakta pergantian siang malam, turunnya hujan, semua manusia, populasi dan sistem di tubuhnya yang tidak bisa diubah. Mata melihat, telinga mendengar, bibir dan mulut itu dan lidah mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan semua organ tubuh kita dan sistem anatomi manusia yang begitu rumit. Dan para ilmuwan sampai sekarang terus mengadakan penelitian dan terkaget-kaget dan terganggu-ganggu dengan keajaiban tubuh manusia gitu ya. Itu membuktikan adanya penciptanya, tidak mungkin tidak ada. Nah seperti itulah, maka kita harus yakin memang keberadaan mereka. Dan pertama kali kita melihat malaikat nanti di saat ajal datang, karena malaikat maut akan datang dan kita melihat dan menyaksikannya. Setelahnya kita akan terus melihat malaikat seperti mungkar nakir di kuburan, kemudian juga nanti di hari kebangkitan di mahsyar, kemudian juga nanti masuk surga atau masuk neraka. Semua itu akan menyaksikan makhluk yang mulia ini. Hanya saja mereka diciptakan dari cahaya dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah At-Tahrim surah nomor 66 ayat 6. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini akhir ayat menjadi saksi bahasan kita. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, dan sifatnya mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan mereka selalu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Pelajaran yang kedua, adanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW dalam hal bertemu dengan malaikat dan ikut bersama dengan malaikat. Ya, kejadian Isra Mi'raj pada saat dijemput oleh malaikat kemudian menunggangi burak ke Masjid Aqsa dan naik ke langit. Adanya kejadian seperti ini, belum diperlihatkan ya nikmat surga dan siksa neraka. Ya, ini diperlihatkan, ada diperlihatkan juga siksa kubur. Riwayat ini tadi saya bilang panjang sekali ya.
Ini riwayat Bukhari, kalau kita baca dalam riwayat Bukhari itu ada beberapa lembar, hampir semua jenis siksaan tentang pendusta, tentang ini dan itu, banyak sekali. Orang pezina, orang pemakan riba, itu dijelaskan secara rinci. Kami sarankan Bapak Ibu untuk kembali membaca lanjutan hadis. Ya, saya tidak bisa paparkan semua sekarang karena melihat waktu ya. Kita akan fokus ke bahasan kita tentang masalah menunda-nunda sholat. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini adalah beratnya siksaan bagi orang-orang yang akan atau melalaikan sholat. Nanti dia akan ditidurkan, dan ini lebih cenderung pendapat ulama mengatakan adalah siksa kubur, belum siksa neraka. Ini baru siksa kubur. Dia akan ditidurkan, kemudian dia mau nggak bisa bergerak, dia harus menerima setelah kepalanya menghadap. Dia tertidur menghadap ke atas, ya, kalau kita seperti ngeliat ke langit, maka di atas kepalanya akan ada orang yang memegang batu besar dan menghantam kepalanya sampai hancur. Sampai batu itu saking kerasnya bergelinding. Lalu orang itu pergi mengambil batu tersebut lagi, begitu dia kembali, kepala yang hancur sudah utuh lagi. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, siksa neraka itu, Bapak Ibu sekalian, terasa sakitnya pada saat proses penyiksaan dan terasa sakitnya pada saat proses penyempurnaan kembali. Ya. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, seingat saya ayat 5-6, tentang masalah ciri penghuni neraka. Kullama nadidat juluduhum badanum juludan ghaira liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka sudah terbakar, kami ganti dengan kulit baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Nah, salah satu makna ayat ini adalah dia waktu dibakar di neraka sakit, waktu disempurnakan kembali juga sakit. Sehingga tidak ada detik-detik di mana orang ahli neraka itu istirahat. Ya, wa na'udzubillah dari siksaan. Di dunia ini kalau ada penjahat misalnya maling di jalan ditangkap, digebukin oleh warga, kalau dia sudah pingsan ditinggalkan oleh orang, atau apalagi dia mati, orang tahu tidak rasa sakit lagi gitu ya. Tapi di neraka tidak ada kematian. Allah mengatakan la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak merasakan lagi mati kecuali mati yang pertama saja. Sehingga di surga abadi kenikmatan setiap detiknya, di neraka abadi siksaan setiap detiknya. Maka jangan pernah anggap remeh mengatakan enggak apa-apa. Apalagi mengatakan saya orang Islam kok nanti saya akan keluar dari neraka.